Baik, kali ini saya akan melihatkan proses bagaimana cara mengganti karet piston KWA Grease Factor. Jadi seringkali yang ditanyakan bagaimana caranya. Di video ini saya akan tunjukkan langkah-langkah untuk mengganti karet pistonnya. Pertama, Anda tentu siapkan karet pistonnya terlebih dahulu. Kemudian palu kecil, tang, pancing, kemudian obeng kecil. Baik, saya akan bukakan. Ini adalah video untuk Mr. Andi yang ada di Medan ya, sekaligus untuk sebuah video tutorial caranya bagaimana mengganti karet pistonnya. Baik, saya lanjutkan di video berikutnya. Baik, seperti yang Anda lihat di video ini, saya akan memberitahu cara untuk mengganti karet piston di KWA Grease Factor GBB. Yang pertama Anda lakukan adalah mempersiapkan hal ini. Seperti ini adalah obeng kecil, kemudian tentu karet pistonnya itu sendiri. Ini hole puncher, kemudian pliers atau tang, dan hammer kecil. Oke, kita minggirkan terlebih dahulu. Ini merupakan tutorial untuk Mr. Andi yang ada di Medan, sekaligus cara untuk membukanya. Jadi seperti ini nomor serinya sesuai yang sudah saya videokan. Pertama-tama adalah membuka upper sama lower. Saya lanjutkan di video berikutnya. Oke, jadi pertama sebelum dibuka ya, unitnya pastikan dikokang terlebih dahulu. Jadi dikokang dulu satu kali, kemudian pinnya dilepas. Jangan gunakan palu untuk melepas pin ya, karena pinnya ini sangat sekali mudah untuk dibuka. Jadi nggak perlu menggunakan palu, cukup gunakan tangan aja. Kalau Anda gunakan palu mungkin nanti lecet, tinggal ditekan aja, gampang. Dan yang terakhir yang ini boleh dibuka belakangan atau dibuka sekarang, sama aja nggak apa-apa. Kali ini saya buka belakangan. Oke, setelah itu pegang seperti ini, kemudian pelan-pelan ditarik. Oke, pelan-pelan seperti ini. Oke, pelan-pelan. Upper frame sama lower frame sudah terpisah. Kita pisahkan terlebih dahulu upper frame-nya. Jadi kita tinggal lower frame. Oke, lower frame kita buka boltnya dengan melepas pin yang ini. Sekali lagi, jangan gunakan palu, cukup gunakan tangan dan jari untuk melepas boltnya. Ini lower frame sudah terpisah dari boltnya, kita sendirikan. Dan ini merupakan bolt carrier assembly untuk KWA Grease Factor. Seperti ini. Jadi nanti untuk Mr. Andi yang ada di Medan, sebelum saya kirim, nanti saya akan beri lubrikan atau grease. Jadi Anda nggak perlu kasih grease lagi. Jadi nanti saya pastikan sudah ready to play. Oke, jadi ini yang perlu kita ganti. Pertama-tama adalah
Saya lanjut di video berikutnya. Baik, boltnya seperti ini ya. Dan yang sering kali rusak adalah karet piston di dalamnya. Yang seperti Anda lihat di sini warnanya biru ya, atau warna hijau. Ini biasanya sering kali rusak. Tapi selama dia belum diganti, dia nggak rusak ya, biarin aja. Tapi karena ini permintaan dari Mr. Andi untuk diganti, ya udah saya gantikan. Oke. Pertama yang perlu Anda lakukan adalah melepas dua buah pin yang ada di sini. Di sini ada dua pin yang mesti Anda lepas. Oke, saya lanjut di video berikutnya. Baik, saya lanjutkan untuk membukanya. Anda bisa menggunakan ini untuk penahan, sebagai penahan boltnya ini. Jadi kemudian kita buka pinnya yang ada di samping sini sama sini. Kita coba menggunakan ini ya. Oke, kita akan palu. Nah, kalau dipalu tentu akan membekas di sebelah sininya. Itu sebabnya saya tanyakan dulu sama Mr. Andi apakah bersedia. Nah, kalau sudah, ini dipalu, buka seperti ini. Oke, saya lanjutkan di video berikutnya ya. Ini setelah dibuka, pinnya seperti ini. Kelihatan? Ada dua seperti ini. Dan setelah dua pin kanan dan kiri ini dibuka, ada satu pin lagi yang harus dibuka di sini. Jadi ada satu pin lagi yang di sini yang harus dibuka. Oke, saya lanjutkan di video berikutnya. Pinnya seperti ini. Nah, ini tinggal dikeluarkan aja. Setelah 3 pin ini dikeluarkan, ya, Anda perlu menggunakan obeng untuk menarik keluar roller pin. Ini namanya roller pin. Sebelah sini sama sebelah sini. Gunakan obeng seperti ini untuk memaksa dia keluar. Nah, ini agak tricky. Caranya gimana? Mengeluarkannya itu harus lewat sini. Jadi lewat sini. Ini diongkek-ongkek sedikit supaya sampai dia keluar. Sama sebelahnya juga, sebelah sini juga sama. Harus di push sampai keluar. Jadi nanti kalau sudah dikeluarkan itu seperti ini. Kelihatan ya, seperti ini. Nah, Anda tarik keluar. Nah, kadangkala agak sulit mengeluarkan, sebelah sini belum keluar. Anda bisa gunakan palu untuk memukul roller pinnya ini. Dipukul, nggak usah terlalu keras, sedikit aja supaya ada gerak, jadi supaya pinnya mudah dikeluarkan, roller pinnya. Ini yang sebelah sini agak sulit dikeluarkan. Sudah saya coba menggunakan obeng, tapi tetap tidak bisa keluar. Satu-satunya cara adalah menggunakan hole puncher seperti ini, pin puncher, untuk memukul bagian sini. Nah, ini yang seringkali menimbulkan luka, tapi nggak ada pilihan. Jadi setelah dibuka, itu akan terlihat karet pistonnya. Ini karet pistonnya sudah getas ya, jadi perlu diganti. Ini springnya. Hati-hati pada saat mengganti ini, Anda perlu mengeluarkan pin satu lagi yang ada di sini. Jadi gunakan punch tadi untuk mengeluarkan pin yang ada di sini. Hati-hati karena ini terbuat dari plastik,
Jadi kalau Anda salah memukulnya, plastiknya akan rusak. Ini bisa dilihat dari sini. Oke, saya lanjutkan di video berikutnya. Nah, ini kalau sudah terbuka, ini pinnya bisa dilepas dari sini. Kemudian setelah pinnya dilepas, Anda tinggal mengeluarkan saja pelan-pelan. Memang kelihatan ya, sudah rusak karet pistonnya. Memang kelemahannya untuk KWA itu di sini. Karet pistonnya pasti rusak. Dan kita keluarkan pelan-pelan. Nah, seperti ini. Sampai dia terpisah. Ya. Kemudian keluarkan karet pistonnya. Udah rusak sini ya, pada dasarnya udah rusak, kita belah aja. Ini udah rusak karena memang dia getas ya. Seperti ini. Nah, bersihkan, pastikan tidak ada yang sisa-sisa yang tertinggal. Kemudian kita pasang karet piston seperti ini. Ini lebih awet ya, jadi bahannya ini lebih kuat. Jadi seperti yang Anda lihat di sini, ini begini kan nggak apa-apa, nggak mungkin rusak. Beda kalau karet piston tadi itu. Nah, ini jangan salah pasang ya, jangan masangnya jangan seperti ini. Jadi yang bagian lebar itu ke arah sini, di bagian lebar ke sini. Jangan seperti ini, jangan terbalik. Jadi yang bagian lebar itu ke arah sana. Tinggal aja masukkan seperti ini. Nah, pelan-pelan. Oke, saya lanjutkan di video berikutnya. Nah, ini kalau sudah terpasang, hasilnya seperti ini. Jadi jangan lupa bagian yang lebih lebar itu arahnya keluar ke sana. Nah, ini lebih kuat, tidak mudah rusak seperti bawaan grease factornya. Jadi kita pasang kembali. Nah, pastikan nozzle-nya ini, yang ini ya, di dalam ini kan ada spring ya. Di dalam sini ini ada spring. Mungkin Anda nggak kelihatan ya. Mungkin Anda nggak kelihatan, di dalam sini ada spring. Kita pasangnya itu seperti ini. Nah, kelihatan ya. Nah, seperti ini. Springnya ini di dalam. Nah, kemudian perlahan-lahan kita pasang. Ini kan ada notch-nya ya. Notch-nya itu pastikan sama dengan yang ini. Notch-nya ini. Jadi masangnya seperti ini. Pelan-pelan kita masukkan. Oh ya, ini pinnya kadang-kadang mudah lepas. Oke, saya lanjut di video berikutnya. Nah, kalau sudah terpasang hasilnya seperti ini, tinggal kembalikan aja pinnya dalam. Nah, waktu kembalikan pinnya ini hati-hati ya. Pastikan lubangnya itu lurus. Pastikan lubangnya itu lurus. Kalau lubangnya nggak lurus, bisa patah. Jadi pastikan ini lurus. Hati-hati masang ini, soalnya ini agak fragile. Sekian. Nah, setelah terpasang pinnya, tinggal Anda kembalikan aja seperti semula. Masukkan kembali seperti ini ya. Kemudian pelan-pelan aja masukkan. Nah, seperti ini. Jadi dia harusnya masuk secara mudah ya. Harus sampai masuk seperti ini, agar pada waktu mukul pinnya di dalam sini, pernya bisa ketahan. Nah, kemudian terakhir kembalikan aja pinnya semua seperti ini, seperti semula. Jadi setelah pinnya ini dikembalikan, pastikan itu flush ya, jadi nggak akan terasa kalau ada pin.
Jadi flush kanan dan kiri. Kemudian salah satu trik untuk setelah mengembalikan roller pin kanan dan kiri, kemudian cara mengembalikan pin ini adalah dengan cara menggunakan tang. Jangan dipukul, karena kalau dipukul akan sulit sekali untuk mengembalikan. Jadi cukup gunakan tang seperti ini. Kemudian Anda jepit seperti ini. Kelihatan ya, jadi Anda jepit seperti ini dan pelan-pelan didorong masuk seperti ini. Nah, pastikan flush. Nah, kalau setelah flush ini Anda bisa gunakan punch untuk pukul. Seperti ini. Jadi pastikan ini nggak ada keluar sama sekali pinnya. Sama halnya juga yang sebelah sini. Yang sebelah satunya pinnya masih di luar. Kita gunakan tang untuk menekan masuk seperti ini. Jadi cukup mudah, nggak perlu dipalu. Kecuali kalau masih ada keluar sedikit, Anda bisa gunakan palu. Tapi ini sudah flush, karena ini nggak boleh sampai muncul pinnya. Kalau muncul dia akan mengganggu kinerjanya. Setelah ini dipasang semuanya, Anda pastikan bisa berfungsi dengan normal. Kalau agak kencang, Anda bisa tambahkan sedikit silikon oil di sini. Itu aja. Tapi lama-lama dia akan lancar sendiri. Anda bisa gunakan silikon oil seperti ini untuk nambahkan sedikit aja, nggak usah terlalu banyak, supaya untuk dia lebih licin. Nah, karet piston ini saya desain agak lebih besar daripada originalnya, sehingga dia pressure-nya lebih terasa. Oke, baik, mari kita pasang kembali unitnya. Kita masukkan kembali ke lower receiver. Anda untuk maintenance Anda bisa tambahkan minyak grease ya di daerah groove-nya ini, grooving-nya, tempat lajunya bolt carrier. Jadi biasanya saya menggunakan grease seperti ini sih, grease mirip grease-nya Tamiya. Ini saya tambahkan secukupnya aja di bagian celah-celahnya sini. Nah, ini bagian celah-celahnya sini. Oke. Baik, kita pasang kembali. Jadi untuk Mr. Andi yang ada di Medan, Anda nggak perlu tambahkan lagi minyak karena sudah saya tambahkan di sini. Oke, pertama-tama adalah Anda letakkan kembali boltnya seperti ini, dan masukkan. Baik, masukannya seperti ini. Setelah boltnya masuk, perlahan-lahan Anda rapatkan seperti ini. Jadi ini pastikan masuk. Setelah itu dikunci. Nah, seperti ini. Kemudian kita pasang kembali. Maaf ya, ini minyak semua. Jadi Mr. Andi, saya akan coba membersihkan sebaik mungkin. Tapi pasti nanti Anda gunakan lap lah. Anda bersihkan sendiri. Karena berminyak. Oke, kita pasang kembali.
pastikan pastikan hammer masih dalam keadaan terkokang. Ini penting sekali. Kalau hammer dalam keadaan belum terkokang, dia akan sulit. Nah, bagi ada sebagian yang Anda bertanya ya, dalam keadaan terkokang ini nggak bisa ditembakkan. Jadi Anda jangan bingung, loh kok tiba-tiba nggak bisa ditembakkan, kenapa kok rusak? Bukan seperti itu. Untuk bisa ditembakkan, ini harus dipencet terlebih dahulu. Sini ada sebuah trigger mekanismenya, baru dia bisa dilepasnya. Istilahnya diskonektornya lah. Jadi ini nggak bisa ditembakkan. Oke, kita pasang seperti ini. Pastikan pasang dari bawah terlebih dahulu. Perhatikan, pasang dari bawah dulu, baru pelan-pelan naik ke atas. Nah, kalau sudah terpasang dengan baik, unit grease factor ini akan sangat mudah dipasang pinnya. Jadi kalau pinnya nggak mau masuk, berarti ada yang belum tepat, ada yang nggak pas. Jadi jangan dipaksa. Makanya jangan menggunakan palu, nggak boleh. Cukup menggunakan jari dan tangan. Anda pastikan gunakan feeling lah. Anda bisa rasakan kok. Jadi kita coba shot yang lainnya. Saya lanjut di video berikutnya. Jadi seperti ini hasilnya setelah terpasang. Untuk unitnya Mr. Andi, maaf ya, kotor, berminyak. Oke, saya coba kokang. Kalau kokang jangan dilepas ya, bisa hantam sini. Lama-lama ini rusak. Ya cukup dilepas pelan aja. Oke, kita akan coba dry firing. Mesin sudah saya isi gas. Untuk isi gas gunakan green gas ya, jangan gunakan top gas atau red gas. Cukup kira-kira sampai 5 detik, jangan overfill karena akan lebih cepat merusak mesinnya. Oke, kita akan coba firing test. Kita dry firing aja ya. Oke, kita dry firing aja. Bolt mengunci ya, bolt mengunci ke belakang. Kita lepas seperti ini. Kita dry firing aja. Single, two round burst ya, two round burst. Dry firing. Oke, kita akan coba full auto. Dry firing lagi. Seperti itu. Gasnya tidak banyak, memang saya sengaja tidak isi terlalu banyak. Sekian, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.